Selamat malam, selamat bergabung. Malam ini kita seperti biasa hari Senin malam kita akan bahas kesadaran tinggi. Kita akan bahas apapun tentang pertanyaan apapun tentang mental health, spiritualitas, kebatinan. Yang mau nanya silakan, kita punya waktu 1 jam untuk menjawab apapun pertanyaan kalian tentang kesadaran. Jadi seperti biasa di hari Senin malam kita bahas kesadaran. Oke, siapapun yang mau nanya apapun silakan. Mumpung aku punya waktunya dan juga aku mau ngiklan sedikit bahwa ini ada kalender untuk 2026. Kalau kalian perlu kalender, ini sudah gabungan weton atau warige dan astrologi juga. Jadi yang mau bisa langsung ke TikTok shop aku atau boleh DM aja juga bisa. Jadi ini harganya 120.000, sudah ada keterangan-keterangannya ya, apa itu hari-hari penting tapi dalam bahasa Inggris. Jadi yang mau ini ada warna pink, ada warna hijau. Silakan yang mau beli bisa cek di TikTok Shop di akun ini Yuk Sadar. Sedangkan kalian yang mau nanya apapun tentang kesadaran, tentang spiritualitas, ayo kita bahas selama 1 jam. Seperti biasa, aku adakan waktu di setiap hari Senin malam, di hari yang cukup bikin males ya, hari Senin ya. Tapi jangan males dong, ayo kita supaya semangat lagi untuk kerja besok, untuk bangun dan bangkit lagi. Kita bahas malam ini kesadaran tinggi, bagaimana caranya untuk letting go mungkin. Dan untuk kalian yang mau ke Bali, yang ada di Bali atau mau ke Bali untuk healing, aku juga ada program selama 4 hari 3 malam di Januari. Silakan yang mau gabung. Aku terbatas hanya untuk 6 orang di Ubud. Jadi kalau emang perlu banget healing, terutama yang lagi yang lagi stuck banget, yang nggak tahu harus ngapain dengan kesadaran yang masih tanggung nih, udah mulai berspiritual, tapi kok aku masih banyak hal yang aku nggak ngerti nih, gitu kan, kita perjelas bersama di True Empath Bali Retreat. Terus juga untuk kalian yang terutama untuk yang empat ya, yang punya rasa tuh sangat sensitif, yang kalian nggak tahu gimana caranya membedakan energi sendiri dengan energi orang. Buat kalian yang mudah sekali mood swing, yang mudah sekali down, nggak tahu gimana caranya untuk naikin lagi, selama 4 hari 3 malam kita akan belajar bareng gimana caranya untuk selalu bisa ngebalikin lagi mood yang drop itu naik lagi ke minimal zero atau minimal netral. Nah, tinggal naiknya itu seberapa cepat naik ke atasnya itu nanti tergantung dengan latihan. Mirip macam Jule. Jule aku nggak tahu itu apa ya. Coba dijelaskan. Jule atau Juli. Aku kurang tahu, belum pernah dengar. Tolong dijelaskan ya. Ya, jadi teman-teman yang bingung sama emosi, bingung sama pola pikir, kayaknya aku udah melakukan semua hal yang benar gitu ya, aku udah melakukan semua hal yang disuruh atau yang katanya harusnya begini, tapi kok nggak naik-naik, tapi kok aku malah stuck, tapi kok aku malah di
dipergunakan orang, aku ditipu daya, aku dimanipulasi, aku selalu dapat sial, aku selalu rasanya kok gini dan gitu, dan katanya orang harus baik. Nah, aku udah baik tapi kok aku masih gini-gini aja. Nah, untuk kalian yang merasa seperti itu, ayo gabung sama aku di bulan Januari. Nanti retret di Bali. Oke. Malam acara konsultasi ya? Iya, jadi kalau dalam 1 jam ini, setiap hari Senin malam, aku akan buka, kalian mau nanya apapun, nanti aku bantu jawab. Setio, halo kakak, terima kasih sudah hadir. Halo juga untuk Bendol. Kakak cantik sekali, terima kasih. Oke, kalian yang mau nanya apapun tentang kesadaran, tentang spiritualitas, tentang ranah mental, ranah emosi, ranah kebatinan, boleh tanya. Kalau aku tahu jawabannya akan aku jawab. Kalau kalian perlu lebih mendalam, boleh curhat sama aku lewat WhatsApp. Nanti detailnya tinggal DM ya. Nanti aku akan bales. Eliza Yunani, halo kakak, aku anxiety, was-was, oke. Anxiety, ya itu wajar ya, apalagi di sekarang-sekarang ini Megatrust kita lagi nunggu kapan nih Megatrust nih akankah apakah sekarang ini, apakah masih nanti, apakah kita kena atau enggak, kayak gitu ya. Belum lagi udah yang di Bali kena banjir, di beberapa kota lain juga kena banjir. Aku ngerti banget kenapa kalian was-was, aku pun mengalami yang sama. Tapi kalau kalian tahu triknya, kalian bisa mengatasi itu dengan mudah. Oke, apalagi nih yang mau dibahas. Halo semuanya yang baru bergabung. Oke, dari Setio mau tanya, orang yang sering tanya sendiri terus jawab sendiri, apakah itu kena gangguan mental? Seharusnya sebetulnya, ini kan aku nggak tahu ya nanya apa dan menjawab apa konteksnya, tapi biasanya itu adalah dialog antara diri dengan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi kalau kita nanya terus dapat jawabannya, itulah kita sedang berdialog dengan higher consciousness kita atau dengan kesadaran tinggi kita atau alam atas sadar kita. Jadi sebetulnya bukan gangguan mental. Gangguan mental adalah yang ketawa sendiri. Enggak sih. Kalau yang kena gangguan mental itu harus divonis oleh psikiater, dan kita semua nggak ada yang punya kapasitas untuk melabeli seseorang gangguan mental atau enggak, tapi ciri-cirinya kalian bisa kenali sendiri. Cuma kalau kalian lagi nanya sendiri dalam hati, terus tiba-tiba dapat jawabannya sendiri, itulah kesadaran tinggi kalian sedang menjawabnya untuk kalian. Gitu. Karena pada dasarnya kita tuh semuanya hadir atau lahir di dunia ini itu udah tahu sebetulnya mau ngapain, kenapa, harus gimana tuh udah tahu. Cuman kita dibikin lupa supaya kita ada apa ya? Ada proses pendewasaan diri gitu. Bendol, kesadaran tinggi apa hubungannya dengan kesadaran semesta? Kalau kesadaran semesta itu udah di level yang paling tinggi atau yang menghubungkan antara satu orang dengan orang lainnya atau dengan alam. Jadi kita semua terkoneksi di level kesadaran semesta. Kesadaran tinggi itu ada di antara kesadaran pikiran kita, lalu ada kesadaran tinggi di sini, baru yang kalau cakra mahkotanya terbuka, itulah yang kita sudah bisa mengakses kesadaran semesta. Jadi kesadaran tinggi itu masih lebih ke pineal gland sama ke cakra mahkota, tapi kalau ini udah terbuka, nanti ada apa sih namanya cakra star apa gitu, ada istilahnya lagi, aku nggak hafal. Tapi itu semua ada di kesadaran atas. Jadi apa hubungannya? Hubungannya adalah
satu level di bawah kesadaran semesta, kesadaran tinggi itu sebetulnya sangat berhubungan erat, tapi kesadaran tinggi kita masih fokus ke bawah sini, ke badan kita. Kalau kesadaran semesta tuh udah di level dunia atau global atau universal atau bahkan apa ya, sejagat raya gitu. Kayak dari Setio, kadang saat sendiri aku sering dialog sama aku sendiri, kayak orang komunikasi dan jawab sendiri. Itu sebetulnya katanya sih normal ya. Tapi aku juga nggak tahu kalau secara psikologi, karena psikologi itu membahas alam bawah sadar. Kalau kesadaran tinggi atau yang kita bahas di dalam spiritualitas itu adalah kesadaran atas. Jadi kesadaran bawah sama kesadaran atas itu beda. Kalau kesadaran bawah itu berdasarkan kebiasaan, catatan atau pengetahuan, atau analisa diri sendiri, apa yang kita olah. Tapi kalau kesadaran tinggi itu bentuknya tuh kayak tiba-tiba nggak masuk akal, tapi pas kita ikutin, kok membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dan kalau kita nggak ikutin, kalau kita tolak atau kita abaikan, itu ternyata membuat kita apa ya, bisa dibilang kok sial gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mendengar suara dari kesadaran tinggi atau suara yang tiba-tiba bawa payung gitu ya, padahal ngeliat keluar kok kayaknya nggak apa panas, kok nggak ada mendung gitu ya, tapi ada kata di sini bawa payung gitu. Nah, kalau kalian nggak bawa, biasanya ntar di jalan tuh butuh gitu. Dulu saya sering mengabaikan itu, ada kata-kata yang bawa nih laptop, saya nggak bawa, taunya hilang bener. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kita abaikan itu ternyata membuat kita jadi apa ya, latihan ya untuk mendengarkan dan peka dan mengikuti tuntunan dari kesadaran tinggi. Itu. Oke, semoga terjawab ya untuk Setio. Jadi kalau komunikasi sendiri, jawab sendiri itu harusnya normal. Kalau ternyata setelah diikuti solutif, ternyata oh bener nih, jalannya bener nih gitu. Kecuali ujungnya adalah sesuatu yang bikin kita ketawa sendiri terus, itu jadi gangguan kejiwaan. Tapi itu maksudnya spektrumnya juga besar ya, ada spektrumnya, termasuk atau enggak itu harus ke psikiater. Nah ini kalau dari Bendol, kalau ada pertanyaan dijawab sendiri itu apa masuk dalam kesadaran tinggi? Yaitu kita lagi komunikasi, mau dibilang itu apakah dalam kesadaran tinggi atau tidak, harusnya bukan kesadaran, tapi kita sedang belajar aware atau mendengarkan si kata hati, atau kita bilangnya apa ya, bukan intuisi, apa ya, orang bilang apa sih, ada bedanya intuisi sama nurani gitu ya. Nah, hati nurani gitu kan, bahasanya beda soalnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan kita nanya dan dijawab, itulah kita sedang aware bahwa ada tuntunan di dalam diri kita yang lagi mau mencoba mengarahkan kita ke arah yang lebih baik atau ke arah yang seharusnya gitu. Jadi apakah masuk dalam kesadaran tinggi karena kita sedang tanya jawab, berarti bukan dalam kesadaran, tapi kita sedang latihan mendengarkan. Sunnet. Selamat malam, salam kenal dari Tangerang. Selamat malam, salam kenal juga. Mil kitab, pentingnya belajar filsafat sejak dini ya. Sebetulnya belajar filsafat itu bagus, tapi kalau berhenti di filsafat itu nggak bagus. Kenapa? Karena kalau filsafat itu hanya menjadi sebuah filsafat atau menjadi sebuah teori atau menjadi sebuah apa ya, jadinya semacam kata mutiara atau sekedar berteori, itu kita jadi pintar. Tapi kalau spiritualitas adalah melatih rasa, kalau bahasa Jawanya rasa atau rasa,
atau orang bilang mungkin indera keenam gitu ya. Ada yang bilang kesadaran tinggi, ada yang bilang indera keenam gitu. Nah, itulah di situ kita main rasa itu atau rasa itu, disitulah kita kesadarannya terbangun, atau kita semakin sadar, atau kita apa ya, bisa dibilang semakin dekat dengan Tuhan, bisa dibilang gitu ya kalau dalam ranah orang beragama. Jadi jangan hanya berhenti di filsafat, tapi dilakoni, dilatih rosonya, lalu dilakoni. Karena kalau cuman kata-kata doang, kalau cuman teori doang, itu nggak ngefek, nggak gong, dan nggak connect sama kesadaran semesta tadi. Gitu. Muhibin, selamat malam Coach. Believe. Ya. Yeah. Setio, kalau skizofrenia beda konteks ya. Skizofrenia tuh yang ketakutan gitu ya, kalau nggak salah. Kalau skizofrenia itu berarti dari bawah sadar. Jadi ada suara-suara yang skizofrenia sama paranoia ya, itu sama nggak sih? Aku kurang tahu kalau psikologi ya, aku ngerti dikit, tapi kadang-kadang aku lupa sama istilah-istilahnya, jadi harus cross check sama psikolog. Kalau aku kurang paham ranah bawah sadar. Oke, Ayur Niskale Bali, Rahayu juga, terima kasih sudah bergabung, Swastiastu. Davi, halo dok, saya ada anxiety psikosomatis, badan kok sering hangat tapi nggak demam. Itu badan hangat karena apa nih? Karena bisa aja badan hangat tuh karena ada karena suhu di luar, atau karena salah makan, atau apa. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh penyebabnya apa? Tapi kalau tanpa penyebab apapun badan hangat, bisa jadi energi juga lagi ngalir, karena badan hangat tuh harusnya energi yang-nya kuat ya. Nah, itu harus lebih detail ya nanyanya ya. Halo dok, saya kalau sedih dan kecewa, perut kiri dan dada kiri saya sakit. Dada kiri, perut kiri. Oke. Perut itu lebih ke analisa, dan kalau dada itu apa sih? Jantung ya? Jantung tuh kayaknya kalau nggak salah ke ambisi. Jadi mungkin ada rasa patah hati atau putus asa yang dirasakan, terus dianalisa kenapa aku nggak bisa melampaui ini dan sebagainya, itu yang menyebabkan sakit. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, kalau kayak gitu sakit ya jangan, nggak bisa ngomong jangan sakit, jangan sedih ya. Kalau mau belajar ngobrol-ngobrol sama aku, Reset Mindset, ada online-nya kok. Aku nunggu 5 orang baru kita jalan kelasnya untuk Reset Mindset, untuk mengatasi atau melampaui rasa sedih dan kecewa, dan supaya nggak sakit-sakitan lagi. Ya, kalau kalian mau. Kalau nggak, gimana caranya untuk mengatasi itu ya? Kalau bisa kan jangan ke dokter ya. Kalau ngerti titik akupunktur, dipencet tuh titik-titik akupunkturnya atau refleksinya dari kaki, itu juga bisa. Atau apa ya, kalau sedih dan kecewa ya pastilah ya, apapun yang kalian rasakan di level emosional pasti akan sampai ke badan kalau kalian tidak atasi. Jadi mungkin kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau kelamaan, lama-lama jadi sakit yang akut ya, akut apa kronis tuh? Kalau yang kronis kayaknya ya, kalau udah parah. Jadi hati-hati dengan emosi kalian, harus diselesaikan, karena kalau nggak diselesai akhirnya numpuknya di badan. Kalau diselesaikan dalam kesadaran, selesai, hilang. Jadi sembuh total. Makanya aku ada kelasnya self healing juga, supaya tahu caranya menyembuhkan diri sendiri. Hafiz, Kak, kalau ke hutan, terus serasa ketenangan, serasa menyeluruh ke badan, apakah itu termasuk kesadaran? Itu lebih ke sensasi ya. Kalau
ketenangan yang menyeluruh ke badan itu lebih ke sensasi tubuh yang merasakan getaran alam di hutan. Aku rasa lebih ke seperti itu. Karena kalau kesadaran bukan dalam bentuk ketenangan seluruh badan. Kalau ketenangan di seluruh badan gimana ya? Rasanya rileks gitu ya. Itu kan sensasinya. Tapi kesadaran adalah ketika kalian lagi nggak mikir, disitulah kesadaran. Tipis emang. Clay Millian, manusia berbeda-beda, kadang kesadaran tidak untuk dimiliki. Boleh aku ralat nggak? Kesadaran itu milik semua orang dan semua orang itu sudah sadar sebetulnya. Tapi kenapa banyak orang yang beda-beda, itu beda level kesadarannya. Atau dalam artian seberapa besar, seberapa banyak dia dipengaruhi oleh sistem atau pola pikirnya. Kalau dia berat banget pengaruh sistem atau pengaruh pikiran dia, mindset dia itu sangat mendarah daging, yaitu seolah-olah nggak sadar. Padahal di balik itu semua, di balik pemikiran kita sudah ada kesadaran itu. Dari lahir kita semua dilahirkan sadar. Tapi karena kita dibesarkan di lingkungan tertentu, kita dengerin pengajaran tertentu, kita masuk ke dalam sistem tertentu, itu yang membuat kita tidak sadar. Jadi semua orang sadar ya, sebetulnya. Bukan hanya hak semua orang, tapi memang sudah ada di dalam diri kalian sendiri. Cuma gimana caranya kalian menghilangkan sistem, menghilangkan pemikiran yang menghalangi kalian dengan kesadaran tadi. Seperti itu. Heart of the King, mindfulness, yes, kita lagi bahas mindfulness. Oh, skizofrenia, gangguan gambaran atau suara ilusi. Berarti skizofrenia tuh kayak lebih halu ya. Kalau skizofrenia setauku, kalau gangguan itu lebih kayak bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu yang di luar orang normal atau melakukan kejahatan atau berpikir buruk. Misalkan, kamu tuh jelek tahu, dia tuh ngomongin kamu tuh gini-gini. Nah, yang kayak gitu-gitu adalah skizofrenia, gangguan. Tapi kalau misalkan kita lagi tadi si ini kenapa ya? Kok gini. Terus tiba-tiba, enggak, tadi gini kok. Nah, itu lebih kayak dialog dengan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi kayak kita lagi mempertanyakan, terus tiba-tiba dapat aja gitu. Lebih ke situ. Jadi, seperti apakah tanya jawab yang kalian alami, nah itu kalian yang tahu sendiri. Apakah tanya jawabnya, kita isengin gak nih? Iya, isengin aja. Nah, itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Skizofrenia ranahnya psikiater, yes. Tapi konsultasi, maksudnya dalam artian psikiater, psikolog itu memang lebih ke ranah bawah sadar. Jadi aku nggak paham tentang itu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Terima kasih kakak, sama-sama, semoga terjawab. Badan hangat biasa ada radang di dalam tubuh, betul. Kalau radang itu berarti ada bakteri atau infeksi yang terjadi di dalam tubuh dan tubuh bereaksi untuk melawan bakteri tersebut, yang benda asing yang masuk. Tapi yaitu harus spesifik ya pertanyaannya, karena nggak bisa disamaratakan bahwa itu pasti radang atau itu pasti apa gitu ya, karena setiap orang pasti beda-beda. Jadi aku nggak bisa jawab, oh itu pasti begini nih, nggak bisa, karena semua orang beda. Hafiz, terima kasih kak, sama-sama. Oke, go. Apa bedanya quantum jump dengan manifestasi? Beda banget ya. Quantum jump itu kan kalau kita masuk dalam kesadaran tinggi, ya. Kalau nggak salah. Jadi quantum jump itu kan sebuah istilah. Jadi kalau istilahnya kan macam-macam. Tapi kalau nggak salah quantum jump itu adalah ketika kita naik ke kesadaran yang lebih tinggi. Sedangkan manifestasi adalah
bukan proses ya, kadang apakah bisa proses, apakah itu adalah sebuah hasil dari apa yang kita pikirkan jadi mewujud. Jadi itu dua hal yang sangat berbeda. Bisa kalau manifestasi dilakukan dengan quantum jump itu bisa. Jadi quantum jump adalah caranya bisa. Karena manifestasi itu kayak lebih hasil daripada proses, daripada cara. Udah kamu manifestasiin aja, itu tuh hanya sebuah apa ya, istilah, bukan oh aku mau manifestasi bahwa aku mau begini pasti terjadi. Enggak begitu caranya. Jadi manifestasi bukanlah cara, manifestasi adalah lebih ke hasil, tapi itu adalah sebuah istilah yang kita cantumkan pada proses itu setelah itu terjadi. Baru kita bilang itu adalah manifestasi. Wah, termanifestasi ya mimpi lu yang bulan lalu lu pengen motor, sekarang lu udah punya motornya, berarti itu manifestasi gitu kan. Karena dari bulan lalu adalah pikiran, bulan ini udah terjadi, udah ada barangnya. Berarti itu kan apa yang dari bentuk abstrak sudah menjadi bentuk yang konkret. Itu proses itu kita namakan manifestasi. Tapi kalau kita aku mau manifestasi begini, ya nggak begitu, karena manifestasi adalah istilah yang kita cantumkan atau yang kita taruh di seluruh proses yang sudah terjadi tadi. Jadi manifestasi adalah hasilnya, lebih ke hasil daripada cara gitu. Ayurniskala berkesadaran melalui praktik meditasi, ya salah satu cara untuk lebih berkesadaran adalah meditasi. Tapi meditasinya itu ada banyak cara, silakan dengan cara kalian masing-masing seperti apa. Kalau dari saya, dengan cara yang macam-macam, kotak lah, apa segala macam, breathwork itu hanya untuk sementara. Sedangkan kalau mau masuk dalam kesadaran tinggi, buat saya paling cocok adalah vipassana. Kenapa? Karena kita fokus pada nafas alami, bukan nafas yang dibuat-buat, bukan nafas yang kita kondisikan. Sedangkan kalau meditasi kita masih pakai pengkondisian, kita akhirnya dalam kehidupan nyata kebentur-bentur, ketabrak-tabrak sama ilusi yang kita ciptakan sendiri. Jadi kalau mau berkesadaran yang murni, fokus meditasinya kalau bisa yang alami, yaitu vipassana atau neo mindfulness. Neo mindfulness ada di Urban Spiritual Jakarta, itu guru saya. Gitu. Mopi Celaks, hai juga. Terima kasih sudah bergabung. Aku mau tanya, kalau aku bukan aku yang sekarang dengan semua yang aku miliki, lalu aku adalah, wah ini pertanyaan saya di kelas-kelas ngobrol goblok. Jadi aku nggak jawab di sini ya, nanti ketahuan deh. Jadi itu hanya aku bahas di di retret, di ngobrol goblok. Ayurniskala, asik, siap, keren bun, sepaham. Ya, Astungkare. Itu kelasnya offline ya Kak. Ada offline di Bali di 15 sampai 18 Januari 2026 kalau mau. Kalau online kita tunggu sampai 5 orang baru kita jalanin untuk online-nya. Jadi kalau mau daftar sekarang. Aku mau gitu ya, tapi aku hold dulu sampai ke terkumpul 5 orang baru kita jalan untuk kelas offline. Heart of the King, Bali di mananya Kak? Di Ubud, di Villa Big Dragon, di Pejeng. Itu kita akan melukat juga, kita akan kita akan ngobrol goblok selama 4 hari 3 malam tuh seru banget ya pasti. Kita bahas kupas tuntas semua hal tentang apa sih kesadaran, apa sih kesabaran, apa sih yang namanya ikhlas tuh yang kayak gimana, yang orang-orang bilang ikhlas, apakah aku sudah ikhlas atau aku ternyata masih belum. Nah yang kayak gitu-gitu kita bahas selama 4 hari 3 malam
hanya di ngobrol goblok. Kenapa nggak bisa online? Bisa online, tapi kalau bisa berlima supaya aku nggak capek gitu ya, karena programnya lama. Kalau online kurang lebih 15 jam pertemuan. Itu mau dibagi berapa? Boleh, silakan nanti diobrolin dengan 5 orang. Kalau offline-nya 4 hari 3 malam, karena itu bakalan seru banget. Dari yang aku udah alamin selama ini, aku bikin 10 batch di tahun 2020, 5 batch di 2021, terus tahun ini 2 batch di 2025. Kalau nggak salah 2023 juga aku pernah 1 batch. Itu tuh seru banget. Obrolannya tuh benar-benar kita bahas semua hal yang nggak kelihatan, tapi bukan yang di luar diri, tapi yang di dalam diri, yang kita nggak paham tentang diri kita sendiri. Seperti itu. Buat aku pribadi, itu seru banget. Jadi, kalau aku bikin retretnya pun, aku seneng. Tapi kalau kalian seneng juga ngobrol seperti ini kayak aku, ayo kita sama-sama berkesadaran bareng. Ayo nih skala, praktik apa saja yang bisa dilakukan untuk menuju kesadaran lebih tinggi selain meditasi. Jadi meditasi itu kan nggak cuman duduk diam, merem dan memperhatikan nafas. Meditasi itu ada juga meditasi jalan, meditasi makan, meditasi ada banyak dalam setiap hal. Ketika kita bisa meditasi sambil melakukan apapun, misalkan cuci piring gitu ya, sambil meditasi, itu bisa dibilang lebih ke meditatif ya. Nah, kalau di bahasa kalau istilah Arabnya adalah sholat daim atau sholat doim. Itu kalau kalian paham ya sama, namanya meditatif, hidup meditatif atau hidup berkesadaran sama sholat daim itu sama. Jadi kalau kalian nanya selain meditasi apa? Sebetulnya cuma meditasi, tapi meditasinya ngapain? Bukan cuma duduk, bisa jalan, bisa sambil grounding, sambil nyentuh pasir kakinya, sambil nyentuh tanah, sambil nyentuh berjalan di atas rumput, itu juga bisa. Atau sambil memandang kejauhan, atau sambil diem aja di hutan, itu juga bisa meditasi. Jadi selain meditasi apa? Kontemplasi mendalam. Jadi selain meditasi yang tanpa berpikir, juga kontemplasi, yaitu yang tadi tanya jawab tadi itu. Jadi bisa selain itu apa ya? Selain kontemplasi, meditasi, grounding, buat saya paling seru adalah diskusi. Jadi buat saya untuk menaikkan kesadaran adalah diskusi. Saya beruntung bahwa orang-orang serumah saya semua sudah berkesadaran tinggi. Jadi kita bisa saling ngingetin, bisa saling mengkoreksi, bisa saling berdiskusi. Tadi ngalamin gini. Dan saya juga cukup bersyukur sejak 2018 saya mendalami ini, sahabat-sahabat saya di sekitar juga saya paksa untuk ngobrol goblok. Kenapa? Supaya saya nggak naik sendirian. Jadi saya paksa teman-teman saya untuk ngobrol goblok, supaya juga bisa selalu berdiskusi. Jadi kalau saya mau ngomong, selalu nyambung sama orang-orang sekitar gitu. Jadi nomor 1 kita dulu, kalau kita udah sadar baru kita ajak orang-orang terdekat. Kenapa? Supaya kita nggak sendirian. Kalau benar-benar sendirian, ya udah cari perkumpulannya yang berkesadaran juga, supaya selalu bisa saling mengisi, saling mengingatkan, saling berdiskusi seperti itu. Semoga terjawab ya untuk Ayur nih sekali, karena kalau selain meditasi, kontemplasi, grounding dan sebagainya, aku nggak terlalu tahu apalagi untuk kesadaran tinggi. Kecuali diskusi seperti ini itu akan membuat kita, oh iya, ini bukan. Jadi kalau bisa cari coach atau cari guru spiritual yang bisa membimbing
yang bisa ngasih tahu, oh ini kamu bukan begitu caranya, begini. Nah, itu carilah guru yang seperti itu, jangan guru yang, saya pernah soalnya ketemu guru yang, oh level kesadaran kamu masih 0, atau nggak masih 200, ayo kamu harus naikin lagi. Nah itu jadi stres, jadinya berlomba-lomba. No, bukan itu ya. Bukan guru yang ngasih tahu kamu tuh kesadarannya masih jelek, bukan. Tapi guru itu harus yang, oke, inilah progres kamu saat ini begini, ini yang harus kamu tingkatkan, atau coba dikurangin, atau dilepas yang ini dan ini. Jadi ngasih tahu, bukan harus ngapain step by step, tapi dia ngasih tahu nih, kamu goalnya ke sini. Yang kamu harus lakukan adalah bisa gini, 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 gini untuk mencapai sini. Kalau kamu ternyata melihat progresmu menjauhkanmu dari titik ini, berarti itu salah. Tapi itu kalau itu mendekatkan kamu ke titik ini, berarti benar. Kayak gitu. Jadi guru yang benar tuh nggak ada yang mendikte. Tapi guru yang benar itu akan mengarahkan kamu tanpa mengekang gerak-gerikmu. Seperti itu ya. Karena ada guru-guru yang memantau, hari ini kamu ngapain? Kamu jangan ya, kamu harus putus tuh, kamu harus, enggak, jangan guru yang seperti itu ya, berbahaya. Oke. Adrista, sehat selalu, berkelimpahan, berkah rezeki untuk kita semua. Aduh, senang banget ya tiap kali ada Kak Adrista ini hadir. Selamat malam guru dan sahabat jiwa semua. Swastiastu, terima kasih sudah bergabung seperti biasa. Mahadewi, kakak seperti Niada Niati. Oke, kalau begini jadi mirip ya. Sebetulnya kalau kamu udah kenal aku kayaknya enggak deh. Tapi terima kasih. Oke, YouTube kakak apa namanya? Lupa lagi, belum subscribe. Victoria Tunggono. Kalau kamu ada di apa broadcast channel atau apa sih? Kalau di TikTok tuh hidup berkesadaran. Kalau kamu terdaftar di situ, aku udah update kok. Apa namanya? Ulangan-ulangannya setiap hari Senin live itu, recordingnya selalu aku upload di YouTube. Victoria Tunggono. Oke. Kardio bagus nggak untuk kesehatan dan jiwa dengan 3 km durasi 20 menit tiap hari? Nggak tahu ya. Kalau kardio itu kan bagusnya untuk kesehatan tubuh. Kalau kesehatan jiwa, kamu kardionya sambil ngapain? Apakah sambil pasang musik? Apakah sambil ngegodain orang? Atau sambil mikirin mantan? Atau sambil apa nih kardionya? Karena kalau mau kardio doang, itu efeknya ke badan, bukan ke jiwa. Tapi kalau sambil kardio, sambil meditatif, sambil memperhatikan nafas, memperhatikan langkah, nah itu bisa ngefek untuk kesehatan jiwa juga. Gitu. Jadi tergantung apa yang kamu lakukan selama kardio itu. Oke, Ayurni Skala. Yes bun, benar, discuss dengan yang sefrekuensi, nambah lagi ilmunya. Betul, paling seru tuh kalau udah nongkrong sama yang sefrekuensi. Aku tuh biasanya dulu ya, sampai jam 2 pagi, sampai jam 4 pagi kita bakal ngobrol. Terus besoknya udah pada harus ngantor semuanya jam 8 pagi. Tapi tiap minggu dijalanin. Karena apa? Karena seru. Karena nggak ada habisnya. Karena kita jadi, apa ya, nah itu yang aku belum dapat di Bali ya. Waktu itu aku punya grupnya di Jakarta. Kalau di Bali aku belum ketemu yang sefrekuensi bisa ngobrol berjam-jam seperti itu. Jadi sampai saat ini aku masih sama orang rumah doang kalau ngobrol yang sefrekuensi. Tapi kalau kalian ada yang di Bali, ada tempatnya untuk ngumpul seminggu sekali atau sebulan sekali kita bahas kesadaran seperti ini, aku bersedia loh untuk datang. Kalau kalian mau buka tempat, kalau kalian punya perkumpulan dan kita mau bahas kesadaran, ayo kasih tahu aku, DM aku yang terutama Denpasar dulu ya, belum bagian-bagian lain. Salah satu kardio yang baik untuk jiwa gimana? Aku nggak tahu loh, kardio itu apa aja. Yang aku tahu cuma jalan kaki sama sepeda. Kalau yang lain aku nggak tahu. Jadi mohon maaf, aku bukan ahli fisik. Kurang tahu. Mahadewi, Kak, cara mengatasi panik gimana ya Kak? Apa
yang dilakukan sama aku selalu gagal. Kalau kamu gagal dan kamu panik, bisa jadi itu karena trauma waktu kecil, punya orang tua yang sangat perfeksionis atau sangat strict, sehingga setiap kegagalan kamu jadi merasa bersalah. Nah, itu dulu harus di-healing. Kalau mau kelas healing, boleh deh aku buka juga online, tapi nunggu orangnya banyak ya. Aku nggak mau buka sebelum orangnya banyak. Jadi kalau cuma satu, pokoknya daftar dulu aja. Tapi kalau udah terkumpul 5 orang, 6 orang, baru kita mulai. Jadi kayak gitu aja ya. Kayaknya kalau nungguin satu itu kan nggak seru ya. Itu jadinya mahal juga karena jadinya private. Tapi kalau mau berisik nggak, urusan ada ya, motor lewat. Kalau emang terkumpul 5 orang, 6 orang kan jadinya lebih murah. Jadi ayo kalau kalian mau daftar. Jadi aku ada 2 kelas, yang satu ngobrol goblok selama 15 jam, yang satu adalah self healing, itu yang cuman ya 2-3 jam lah selesai. Jadi itu boleh ikut atau beli jurnal perjalanan senyapku, aku taruh juga di TikTok shop aku. Nah, jadi itu aku udah siapin jurnalnya apa yang harus ditulis ketika panik melanda, seperti itu. Oke, dari Johannes, dulu saya gampang sakit, panik attack. Puji Tuhan membaik dengan meditasi, jurnal, dan lain-lain. Tapi akhir-akhir ini goyah lagi. Tahu nggak kenapa? Karena kamu udah naik kelas lagi. Jadi waktu itu gampang sakit, panic attack. Sakit dan panic attack itu adalah sistem tubuh kamu merespon atau bereaksi terhadap perubahan dalam hidupmu, dalam tubuh atau hidupmu. Jadi, dengan sakit dan panic attack itu membaik dengan meditasi jurnal, kamu naik nih. Tapi, udah nyampe sini, kan kamu berproses dan akhirnya mau naik lagi. Nah, untuk naik lagi, makanya panik dan sakit lagi. Jadi, bukannya kamu bukan. Kenapa? Ini adalah tandanya kamu naik kelas lagi. Tapi simptomnya, symptoms atau gejalanya sama. Kenapa? Itu adalah cara tubuhmu merespon atau bereaksi. Jadi bukan salah badan, bukan salah apa yang kulakukan, salah nih, bukan. Tapi itu adalah pertanda bahwa kamu sedang naik level lagi gitu. Jadi jangan panik ya. Jadi panic attack adalah respon atau respon trauma, tapi disadari aja bahwa itu hanyalah respon dan itu tidak ada hubungannya dengan kesadaranmu. Jadi naikin lagi aja. Ayur nih skala yuk, gasbon. Sama juga lagi nyari-nyari yang sefrekuensi di Bali. Oke, kalau ada tempatnya di Denpasar, ayo gagas. Yang di Bali, ayo. Karena udah waktunya ya, udah 2025, udah akhir banget 2025, 2026 akhir atau 2027 itu kita akan mengalami kebangkitan kesadaran kolektif besar-besaran di skala dunia atau global. Jadi mulai sekarang udah harus nih, udah nggak bisa jalan kaki lagi, udah harus ngebut, lari, kenceng deh ya. Jadi kita semua harus berusaha, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kuubah, apa yang bisa kulepaskan untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Jadi jangan cuman santai-santai, aku masih punya waktu gitu ya. Kita udah dikejar dengan semua bencana yang sedang terjadi ini, kita lagi di reset, kita lagi di apa ya? Lagi di gembleng sama alam. Apakah kita bisa berselaras untuk terus ada atau kita punah dengan semua gemblengan itu. Jadi itu semua adalah pilihan kita, mau naik atau mau hilang, seperti itu. Kalau hilang juga nggak apa-apa, nanti suatu hari kalian akan hidup lagi, akan mengulang dari nol lagi untuk belajar yang kalian belum belajarin di kehidupan sekarang, nanti di kehidupan berikutnya akan kalian pelajari lagi. Jadi jangan khawatir kalau nanti aja deh, aku belum mau sekarang, nggak apa-apa, masih ada kehidupan berikutnya ya. Jadi santai aja. Ikut kelas healing Kak, berapa Kak kelas healing? Aku cek dulu ya kelas healing, nanti kamu DM deh. Aku udah bikin iklan ya sebetulnya, cuman aku lupa kalau kelas healingnya berapa. Kontak aku ya di DM.
Oke, Lilian. Panik bukannya karena ke-trigger sesuatu. Yes. Tapi kadang-kadang ke-trigger cuma karena pikiran juga bisa. Kita lagi mikir apa terus panik sendiri juga bisa. Sesuatunya tuh bukan harus sesuatu yang berbentuk kejadian, tapi kita ngulang di pikiran kita pun bisa jadi panic attack. Jadi kalau panik itu memang itu karena ke-trigger sesuatu, tapi itu adalah cara atau apa ya? Cara badan kita, selain cara apa ya? Bukan metode. Ya itulah ya, bahasanya kalian cari sendiri. Pokoknya itu adalah cara badan kita merespon sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang kita pikirkan. Kita lagi mikir, misalkan kita mikir ibu kita meninggal gitu ya, baru pikiran. Terus di sini idealismenya adalah enggak, aku nggak mau lah panik sendiri. Itu kan juga bisa gitu. Mahadewi, bener loh kak, orang tuaku dulu terlalu keras sama aku. Oh ya, itu wajar banget. Jadi kebanyakan anak-anak zaman sekarang gak deng. Aku pun udah bukan anak-anak ya. Tapi dari generasi milenial, apalagi generasi sebelum milenial, yaitu Gen X ya. Itu tuh banyak sekali yang punya trauma berat dari orang tua. Tapi nggak bisa kita nyalahin orang tua, kita harus healing. Kenapa? Karena orang tua juga dapat diturunkannya begitu oleh orang tuanya lagi. Jadi mereka nggak tahu harus bagaimana. Nah, kalau kita sadar kita punya masalah di sini, itu adalah kesempatan dan pilihan kita untuk melampauinya. Kita mau beneran sembuh atau kita mau terus di pola yang sama gitu ya. Jadi mau sembuh atau tidak, semua adalah terserah kalian. Kalau nggak sekarang, nggak apa-apa. Masih bisa nanti lagi. Cuman sebelum sembuh, masalahnya akan makin berat, makin berat, makin berat. Kenapa? Karena catatan memori kalian udah banyak. Traumanya makin banyak. Bebannya semakin berat. Jadi kalau kalian nggak mau sekarang, ya nanti aja tunggu makin berat lagi gitu kan. Kalau nggak mau sama aku gimana? Banyak coach di luar sana. Cari yang paling cocok. Kalau mau sama aku, ayo untuk yang kelas healing kayaknya bisa diadakan lebih cepat gitu, kali ya. Kalau yang reset mindset atau ngobrol-goblok mungkin terlalu berat 15 jam. Untuk yang self healing cuma 2-3 jam harusnya bisa cepat. Oke, DM ya yang tertarik. Kak, aku sering traktir keluarga dan temanku, namun uangku kok nggak habis-habis ya. Ini udah tahu kan jawabannya, karena semakin kita memberi, kita akan mendapatkan kembalinya berkali lipat dari semesta. Artas, Kak, kalau tiap orang ketemu orang banyak mudah deg-degan atau dingin, dalam acara-acara yang ketemu teman atau keluarga gimana Kak? Dingin tuh dingin tubuh ya, dingin, atau dingin, kalau dingin mungkin bisa beberapa hal, apakah kamu orangnya terlalu reseptif atau terlalu mudah menerima energi orang lain, atau kamu terlalu sensitif, atau kamu terlalu mudah panik, itu juga bisa. Jadi macam-macam. Itu berbeda di setiap orang, harus konsultasi pribadi ya, privat. Kalau kayak gini aku nggak tahu pastinya apa. Someone pleasure, Kak, cewek aku 29, sedangkan aku 23. Pertahankan atau lepas? Soalnya sama-sama suka. Gini, kalau pacaran sampai umur 29, biasanya udah menuntut mau dinikahin. Kamu udah siap atau belum? Kalau kamu udah siap, ya udah, lakukan. Kalau, tunggu, 29 sama 23, beda 6 tahun. Gini, sebetulnya terserah kamu. Tapi kalau setahu aku, beda 6 tahun itu adalah paling berat karmanya. Hubungan karma kalian paling berat. Jadi kalau orang tua dulu ngomongnya gini, kalau bedanya 6 tahun, pilih mau punya anak atau mau punya harta. Kalau punya anak, bisa-bisa seumur hidup atau seumur perkawinan kalian itu nggak pernah punya uang atau uang pas-pasan. Atau kalau kalian, oke, aku mau duitnya, berarti nggak punya anak gitu. Katanya disuruh pilih, katanya. Tapi aku juga nggak tahu ya.
Itu beda-beda lagi kepercayaan setiap orang, setiap apa ya, kultur beda-beda. Tapi kalau 6 tahun, kalau bisa mah jangan gitu kan. Tapi kalau emang mau ya udah jalanin. Agas, mama aku di luar tuh cheerful banget. Tapi kalau udah di tempat yang dimana ngerasa safe zone, aku pendiam. Oh, bukan mama kak, bukan mama aku, tapi aku dipanggil mama gitu. Mama aku tuh ya kalau di safe zone aku pendiam. Kenapa tuh? Apakah kamu merasa harus memberi kesan yang baik untuk orang lain sehingga kamu eh, paksakan untuk menjadi cheerful? Atau memang itu bawaan bahwa mungkin rising sign kamu Leo sehingga kamu otomatis tampil cheerful itu juga nggak apa-apa. Jadi beda-beda lagi. Kalau mau dibacain birth chart kalian atau aku bikin live report berdasarkan astrologi, numerologi, dan human design itu supaya ketahuan nih apakah aku normal seperti ini. Ternyata enggak kok. Orang bilang nggak boleh kalau kayak gini tuh aneh. Tapi kalau baca dari birth chart, ya beginilah kamu, beginilah dirimu. Kenapa harus jadi orang lain? Nggak apa-apa. Ya, jadi tiap orang beda. Jangan dibandingkan, jangan berusaha menjadi orang lain. Oke? Gus Joh, cantik kamu. Terima kasih. Agas. Oh, udah tadi. Kak, oh yang tadi udah. Kalau bisa baca birth chart ya, atau live report, atau human design, supaya tahu persis kenapa aku begitu. Aku juga bisa bacain, kalau mau nanti DM. Wangsa Tilaka. Sehat selalu sis, teruslah menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Matur suksema. Sekar Jagat Ayu, salam. Beta salam, terima kasih sudah bergabung. Kita tinggal ada 10 menit lagi yang masih mau ngobrol, hayo. Jangan kelamaan, tapi masih ada 10 menit lagi. Pancawala, Kak, untuk menghitung itu pakai data KTP atau data ortu? Data ortu yang sebenarnya. Kalau KTP itu kan yang terdaftar secara secara pemerintahan, data. Tapi kalau orang tua bilang enggak, kamu lahirnya tanggal segini, jam segini, ya percayalah sama orang tua yang mengalaminya sendiri. Oke? Data yang paling aktual, bukan data berarti ya. Kenyataan yang paling aktual. Jangan data resmi, tapi yang benar-benar terjadi secara real, secara nyata. Oke, masih ada yang mau ngobrol atau mau nanya? Masih ada 7 menitan, kita masih punya waktu untuk bahas. Makasih C. Aduh, jangan C dong, D, ya kan? Jangan C, tapi D. Oke. Apa lagi nih yang mau kita bahas? Jadi kalau kalian ada yang perlu healing, DM, yang mau ngobrol goblok DM, yang mau diskusi bulanan di Bali DM supaya karena aku lupa ya siapa aja yang ngobrol nih, aku nggak akan ingat. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Malam ini sepi ya, biasanya lebih rame, entah kenapa, tapi memang sudah persiapan liburan, juga banyak bencana terjadi. Aku paham banget, aku juga ngalamin bencana itu di bulan September. Aku tahu banget jadinya sekarang, oh gini yang namanya kena banjir, oh gini yang namanya panik, dan bagaimana trauma setelah panik, setelah kejadian itu, post trauma PTSD, post trauma syndrome gitu ya, apa ya namanya. Jadi aku tahu banget bahwa itu adalah nyata, bahwa setelah sesuatu yang sangat traumatis terjadi, untuk sembuhnya itu juga cukup lama dan butuh waktu, butuh effort. Jadi aku paham banget kalian-kalian yang mengalami trauma, karena aku pun pernah mengalami itu. Tapi kita mau lampaui, kita mau dalam kesadaran kita selesaikan penderitaan kita, seperti itu ya.
Gimana cara menyelesaikan penderitaan dalam kesadaran? Dalam kesadaran semua trauma, semua karma selesai. Gitu. Pancawala, ada konsultasi offline ya Kak? Boleh kalau offline, mau tarot, mau main coaching, mau retret, mau apa ada. Jadi kalau gak ada. Tapi yang aku belum ada adalah manajer yang untuk ngaturin. Nggak, tapi kalau kalian mau apa, tinggal DM supaya aku bisa provide untuk kalian ya. Ini ada bahasa apa nih? Kayaknya itu aksara Bali, kasunyatan, betul. Tapi aku nggak bisa bacanya aksara Bali. Bisa sih, tapi lupa. Pernah bisa, tapi lupa. Maaf ya. Tapi benar ini adalah channel yang membahas tentang kasunyatan, tapi dengan bahasa yang lebih modern dan lebih mudah dipahami. Maaf baru, nggak apa-apa. Jadi Kak Pancawala, kalau emang mau offline, silakan kalau di Bali. Kalau mau online, boleh DM, nanti kita bisa usahakan Zoom meeting atau sebagainya. Oke, Panjul. Sugeng Dalu, salam rahayu, rahayu juga. Pancawala, past life bisa Kak? Aku nggak ngurusin past life. Kalau mau ngomongin past life, ada teman-temanku yang bisa di Bali di sini. Kalau mau ngomongin past life sama telepon dulu juga bisa, tapi bukan aku. Aku nggak bisa kalau past life. Aku cuma bisa mengira-ngira dari astrologi, tapi astrologi itu kan juga akan ngomongin sesuatu yang sangat general, bukan spesifik. Oke, Eko Armanto, alamatnya di mana Kak? Di Denpasar ya, kalau mau nanti kalau kalian punya tempat di Denpasar yang mau buka untuk kita gabung tiap minggu boleh. Oh itu Ari. Ya Mas Ari, aduh, ya jauh dari Kintamani masih bisa online. Nggih, Mas Ari. Apa namanya? Untuk Kak Eko, aku belum punya tempat. Jadi kalau ada tempat di Bali yang mau untuk diskusi, ayo silakan. Andy Des, kalau untuk meditasi sehari minimal berapa kali? Jadi gini, kalau kamu umur 20 tahun, 20 menit lah minimal. 40 tahun, 40 menit minimal. 60 tahun, 60 menit minimal. Itu. Jadi sehari minimal sesuai usia. Katanya begitu. Idealnya berapa? 2 jam. Ideal. Aku aja belum sampai situ sih. Sampai situ tapi bukan cuma duduk, tapi duduk, jalan, misalkan ngapain sambil meditatif itu iya. Tapi kalau duduk selama 2 jam doang, aku belum pernah sendiri. Aku sendiri pun pernah sih, cuman lagi yang rame-rame, bukan yang di rumah sendirian. Tapi kalau sehari-hari itu ya sesuai umur aja lah, kurang lebih. Nyi Kantil, kasunyatan itu maknanya apa ya Kak? Kasunyatan itu adalah ketuhanan lah ya. Kalau bahasa agamanya adalah ketuhanan. Tuh. Pancawala, Balinya di mana? Denpasar. Denpasar Barat. Wong Mayeng. Sadar untuk hal apa ini Mbak? Untuk semua hal, karena kalau nggak sadar kita tidur ya. Nggak. Jadi kesadaran ini adalah kesadaran jiwa atau kesadaran atas karena kebanyakan manusia tidak menggunakan akal sehatnya. Kenapa? Karena ketutup dengan halusinasi, ilusi, ketutup dengan ideologi, ketutup dengan pikirannya sendiri. Nah, itu artinya tidak sadar. Ketika kita bisa melepas yang ilusi, melepas yang bentuknya pikiran, disitulah kita mulai sadar. Untuk hal apa? Untuk menjalani kehidupan dengan lebih santai, lebih ringan, dan lebih bahagia. Lebih ke situ ya. Pancawala, melukat berarti ya Kak. Kalau melukat juga bagus, kalian melukat di rumah aja. Ambil garam, segenggam garam ya, seraup gitu, masukin ke ember atau ke gayung, larutkan di air, siram ke kepala, itu adalah melukat. Gampang banget. Oke, Ayurnis Kale, manfaat kopi dalam konteks kesadaran menurut Bunda gimana?
Aku masih bingung ya, karena selama aku belajar kesadaran ke semua guru, ke semua apa ya, ke semua tempat, kesadaran Jawa, kesadaran Bali, itu selalu pasti ngopi. Tapi aku baru dapat data bahwa menurut bule-bule gitu, kopi malah menimbulkan energi gelap. Nah, itu aku juga bingung tuh. Menurut kalian gimana? Karena kalau buat aku, kopi kopi hitam pahit ya, bukan yang manis, bukan yang pakai susu, bukan pakai kenangan-kenangan mantan gitu ya, bukan. Jadi kopi yang benar-benar kopi tubruk, kopi ya Arabica boleh lah gitu ya. Kopi yang kayak gitu buat aku salah satu modal untuk ngobrol panjang sampai tengah malam gitu kan. Tapi kalau misalkan, nah itu aku persisnya kayak gimana aku belum tahu. Setauku hampir semua, bahkan semua guru-guru spiritualku semuanya ngopi juga sih. Jadi aku nggak tahu. Wong Mayeng, oh iya bener itu. Oke, Sandi Fitness, selamat malam, halo. Kita udah mau selesai nih. Apa cerita di malam ini? Yuk sadar. Apa ceritanya? Udah selesai. Kamu telat telat banget nih. Udah 1 jam kita. Salam dari Dayak Iban, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Oh, jauh sekali. Tapi terima kasih sudah bergabung. Untuk yang ketinggalan obrolan malam ini, aku taruh di YouTube ya, di Victoria Tunggono. Victorianya pakai V. Di Victoria Tunggono itu semua rekaman live setiap Senin malam aku taruh di situ untuk kalian pelajari lagi, untuk kalian replay dan kalian ulangi, kalian maknai, kalian resapi dan sebagainya untuk diskusi-diskusi. Kalau mau offline boleh. Oh, Putu Agus Setiawan, kakak rupanya tinggal di Bali ya. Nggih, di Bali juga. Jujur saya mengikuti kakak dari IG dan YouTube. Oh, terima kasih banget ya, saya di Bali, di Denpasar Barat. Jack, malam kak, halo, selamat malam. Sandy Fitness, oke nggak apa-apa. Saya pulang lah, yuk sadar. Nah, Hel, apa nih? Ini adalah, ini kok pada baru masuk, padahal kita udah 1 jam nih ngobrol. Jadi untuk teman-teman, terlanjur sukses, keren banget nih namanya. Untuk teman-teman yang ketinggalan dan mau ngulang, yang obrolan minggu ini, yang obrolan minggu lalu juga seru banget sebetulnya. Menurut saya salah satu yang paling seru adalah yang minggu lalu. Jadi kalau kalian mau ngulang, ada di YouTube, Victoria Tunggono, itu kenapa nggak yuk sadar, karena aku malas ganti-ganti yang udah terlanjur. Victoria Tunggono itu dulu aku pakai untuk tarot. Mungkin aku akan bikin konten tarot 2026, tapi kalau untuk bulanan aku belum bisa janji. Sama saya dan Pasar Barat juga, semoga semesta bisa mempertemukan kita, Kak, pengen sharing banyak hal. Ya, Pak Putu, kalau memang, Kak ya, Kak Putu, kalau memang ada tempatnya di mana kita bisa guyup, bisa ketemu beberapa orang untuk ngomongin diskusi kesadaran, ayo undang aku boleh. Hell, religion talk. Bukan, maaf banget, kita nggak ngomongin agama, kita ngomongin spiritualitas. Jadi kalau untuk agama kita kesampingkan dulu, karena itu hanya untuk beberapa orang, tapi kalau kita ngomongin spiritualitas itu menyangkut untuk semua orang, seperti itu. Oke, udah nggak ada yang nanya lagi ya, kita udah nggak ada yang bahas, berarti aku akan tutup obrolan malam ini. Terima kasih sudah bergabung, seperti biasa, hari Senin malam jam 8 WIB atau jam 9 WITA, kita akan ngobrol sama-sama kesadaran. Yang ketinggalan, silahkan cek di di YouTube, dan kita akan ketemu lagi setiap Senin malam. Aku harap kita masih bisa ketemu Senin depan. Tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 22, 28. Kayaknya Senin depan aku libur dulu. Mulai lagi nanti Januari ya. Karena Senin depan kayaknya aku udah masuk ke masa liburan. Jadi kita mulai lagi di Januari, hari Senin. Edo, apa ini? Aku baru masuk loh. Ya, kamu baru masuk. Ya, jadi setiap Senin
ya live itu Senin aja, yes Senin karena ini free, jadi aku luangkan waktuku 1 jam ini. Kalau perlu lebih silakan private DM ke aku. Selamat Hari Ibu untuk kakak, terima kasih. Terima kasih, selamat Hari Ibu. Sebetulnya hari ini adalah hari pemberdayaan perempuan. Bukan hari untuk ibu, mother, tapi hari pemberdayaan perempuan. Jadi selamat Hari Ibu untuk semua perempuan yang ada di sini, semua perempuan Nusantara. Terima kasih. Wah, undang pejabat kakak. Oke, aku nggak ada yang kenal sih pejabat. Nambah lagi Bun, kumpul-kumpulin dulu. Iya, silakan. Oke. Aduh terlambat, udah mau end Bun. Kakak baru live atau udah mau selesai? Udah selesai 1 jam. Jadi lain kali setiap Senin, tapi Januari ya, kita baru mulai di Januari tanggal berapa tuh? 4 atau 5 Januari lah. Hari Senin jam 8 WIB atau 9 WITA. Ayur Niskaleh, Rahayu, terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, terima kasih. Bram, pejabat biar sadar. Aku nggak ada yang kenal soalnya ya. Dan kalau orang nggak mau sadar, jangan kita paksa, biarkan saja. Jadi kita urus kesadaran diri sendiri aja. Nggak usah ngurusin orang lain. Kenapa? Karena dengan kita sadar aja, orang-orang sekitar tuh akan ikutan. Jadi kita dulu, baru yang lain akan ngikut. Jangan ngajak-ngajak sebelum kita sendiri sadar. Rinawati, oke deh ke konten aja ya. Terima kasih yang sudah gabung, yang sudah join, yang sudah subscribe, yang sudah follow, yang sudah nanya, yang sudah berpartisipasi aktif. Aku senang sekali bisa hadir untuk kalian, dan aku harap juga aku akan bisa terus menemani kalian sepanjang 2026 nanti. Sampai Januari, terima kasih. Sama-sama, terima kasih, dan selamat liburan, selamat tahun baru 2026 juga untuk kita semua. Salam sadar menuju masyarakat Nusantara yang berkesadaran. Oke? Terima kasih, saya Victoria Tunggono dan saya undur diri. Selamat Hari Ibu, selamat Natal dan Tahun Baru untuk semuanya, dan selamat berbahagia untuk kita semua. Rahayu semuanya, salam sadar.